A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai talak, khulu dan fasakh bersama saya As'ad Hussein. Kita mulai dari talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak adalah alternatif terakhir jika pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan. Abghadul halali ilallah ta'ala at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menjatuhkan talak. Talak adalah suami, tapi suami tidak dibenarkan menggunakannya secara sewenang-wenang, apalagi karena mengikuti hawa nafsu. La'anallahu kulla dzawaqin mitlaq. Allah melaknat setiap yang suka kawin cerai. Talak dijatuhkan oleh suami karena istri nusyuz atau durhaka. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz atau durhaka, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur atau bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Rukun dan syarat talak yang pertama, suami berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri. Yang kedua, istri yang ditalak masih dalam ikatan suami istri yang sah dan dalam keadaan iddah talak raj'i atau bain sughra. Yang ketiga, talak yaitu kata-kata, tulisan atau isyarat yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik secara tegas atau secara sindiran. Ucapan yang sharih yaitu kata-kata yang tidak dapat diartikan lain kecuali talak. Misalnya suami berkata, sejak sekarang aku talak engkau. Ucapan kinayah yaitu kata-kata yang dapat bermakna talak dan dapat pula bermakna lain. Contohnya, suami berkata, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Jika maksudnya menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Jika tidak, maka tidak dianggap sebagai talak. Talak dapat juga dijatuhkan kepada istri melalui tulisan, juga melalui isyarat jika suami bisu atau tidak bisa menulis atau membaca. Yang keempat adalah qasdu atau disengaja. Jika dilakukan karena tersalah atau dipaksa, maka tidak dipandang sebagai talak.
Hukum talak yang pertama bisa wajib jika terjadi konflik atau pertengkaran di antara suami istri dan sudah coba dimediasi dan tetap tidak bisa didamaikan, maka hukum talaknya menjadi wajib. Yang kedua sunnah, yaitu jika talak dijatuhkan suami kepada istri yang tidak mau menjalankan kewajiban ibadah seperti tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan suami tidak bisa atau tidak mampu memaksa istrinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Juga sunnah jika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa. Yang ketiga bisa mubah jika talak dijatuhkan kepada istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, dan tidak bisa menjadi pasangan yang ideal bagi suami untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Yang keempat, makruh bila talak dilakukan tanpa alasan yang kuat, di mana hubungan suami istri baik-baik saja. Yang kelima, haram apabila istri diceraikan dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi pada masa sucinya telah disetubuhi. Sekalipun talaknya hukumnya haram, tetapi talak tersebut sah atau jatuh. Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. Ada talak satu, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami dan jumlahnya hanya satu. Yang kedua, talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami untuk kali yang kedua atau untuk kali yang pertama, tetapi dengan talak dua sekaligus. Talak tiga, yaitu talak yang dijatuhkan untuk kali yang ketiga atau untuk kali yang pertama, tetapi langsung talak tiga. Misalnya suami berkata, aku mentalakmu dengan talak tiga. Ulama berbeda pendapat mengenai talak dua sekaligus dan talak tiga sekaligus. Sebagian ulama, yaitu jumhur ulama, berpendapat dihitung talak tiga sekaligus jika talak yang dijatuhkan tiga sekaligus, dan dianggap talak dua jika talak yang dijatuhkan dua sekaligus. Sementara sebagian ulama yang lain menganggap hanya jatuh talak tiga, dan sebagian menganggap talaknya tidak sah atau tidak jatuh sama sekali. Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami untuk rujuk. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang membolehkan suami untuk rujuk tanpa harus melakukan nikah baru dan tidak memerlukan mahar serta tidak memerlukan persaksian. Yang kedua, talak bain, yaitu talak yang tidak memperbolehkan suami untuk rujuk, tetapi suami masih berhak untuk
menikahi istrinya dengan akad nikah baru dengan seluruh syarat dan rukunnya, harus dinikahkan oleh wali, ada mahar, ada saksi, dan istri mau dinikahi kembali. Talak bain ada dua. Yang pertama bain sugra, yaitu talak oleh suami, di mana mantan suami tidak merujuki istri pada masa iddah atau masa iddahnya sudah habis. Juga talak yang dijatuhkan oleh suami sebelum mencampuri atau menggauli istrinya. Juga talak yang dijatuhkan oleh suami karena suami digugat cerai oleh istri dan istri membayar tebusan atau memberikan pemberian kepada suaminya. Juga karena talak yang dijatuhkan oleh suami karena salah seorang, baik suami atau istri, di penjara. Yang kedua bain kubra, yaitu talak tiga, di mana mantan suami tidak boleh rujuk, dan apabila suami ingin menikahi mantan istrinya, dipersyaratkan bahwa mantan istri sudah pernah menikah dengan orang lain, sudah digauli dan sudah diceraikan oleh suami keduanya. Talak ditinjau dari segi keadaan istri. Ada talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri dalam keadaan suci dan pada waktu sucinya tidak dicampuri atau tidak digauli. Juga talak yang dijatuhkan kepada istri pada saat hamil dan kehamilannya sudah jelas. Yang kedua ada talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampuri, atau talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sedang haid atau dalam keadaan suci tapi pada waktu sucinya sudah pernah dicampuri. Yang ketiga ada talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum pernah dicampuri atau belum pernah haid atau sudah tidak haid lagi atau menopause. Talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan. Ada talak sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan dipahami sebagai talak. Ada talak kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang bisa bermakna talak atau juga bisa bermakna lain, tergantung kepada niat suami. Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak. Ada talak dengan ucapan, yaitu melalui lisan. Ada talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami dalam bentuk tulisan. Ada talak dengan syarat, jika suami tidak bisa bicara atau tidak bisa menulis atau tidak bisa berkata-kata. Ada talak dengan utusan, yaitu melalui perantaraan orang lain, di mana suami menyampaikan maksud
bahwa dia telah mentalak istrinya. Yang berikutnya adalah hulu. Hulu ialah talak yang dijatuhkan oleh suami karena menyetujui atau memenuhi permintaan istrinya, di mana istri membayar tebusan bisa dengan mengembalikan mahar atau harta yang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berbeda dengan talak, maka pada hulu boleh dilakukan dalam keadaan haid. Berbeda pendapat tentang apakah hulu dipersyaratkan harus nusus atau tidak, harus karena ada kedurhakaan suami atau tidak. Menurut ulama Zahiriyah dan Ibnu Munzir, bahwa hulu sah jika istri nusus atau durhaka. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa hulu tetap sah meskipun istri tidak nusus atau tidak melakukan kedurhakaan. Hukum hulu bisa wajib bila suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, dan istri tidak ridho atau istri tidak rela. Bisa haram bila terkandung maksud untuk menyengsarakan istri dan anaknya. Bisa ubah atau boleh bila ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan tersebut. Bisa makruh bila tidak ada keperluan untuk menggugat cerai suami, dan bisa sunnah apabila hulu dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan bagi keduanya. Status hulu sama dengan talak bain sughra, di mana mantan suami tidak berhak untuk rujuk kembali, tetapi suami boleh menikah kembali dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana lazimnya. Yang berikutnya fasah. Fasah adalah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atau atas dasar pengaduan istri setelah hakim mempertimbangkan kelayakan tuntutan atau gugatan tersebut, dan suami tidak mau menjatuhkan talak, maka yang menjatuhkan talak adalah hakim. Fasah dilakukan dengan sebab pertama, terdapat aib atau cacat pada salah satu pihak, seperti suami impoten, berpenyakit kusta atau penyakit menular, juga karena suami tidak mau memberi nafkah atau melakukan poligami di antara yang bersaudara atau yang masih menjadi mahram, atau karena melakukan penganiayaan pada fisik atau kekerasan dalam rumah tangga, atau suami murtad, atau hilang, tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal. Tugas, silakan analisis kasus-kasus berikut. Yang pertama adalah dalam keadaan emosi karena melihat chattingan suaminya dengan mantan pacarnya waktu sekolah dulu. Asyifah berkata kepada suaminya yang bernama Junaidi, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Junaidi berkata, oke, kalau memang itu yang engkau inginkan, silakan kemas barang-barangmu dan jangan kembali lagi ke rumah ini. Dalam pembahasan macam-macam talak, termasuk kategori yang manakah talak tersebut, apakah talak sorry atau kinayah, jelaskan apakah
ucapan Junaidi tersebut termasuk talak atau tidak, dan berikan alasannya. Kasus kedua, Mawaddah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mawaddah sering dimarahi, dimaki, bahkan dipukuli suaminya yang bernama Nasri. Karena sudah tidak tahan lagi menghadapi kelakuan suaminya, Mawaddah menceritakan kelakuan suaminya kepada keluarganya dan keluarga suaminya. Keluarga Mawaddah menyarankan agar Mawaddah meminta cerai. Keluarga suaminya menyarankan agar Mawaddah memikirkan anak-anak mereka. Mereka berjanji akan menasihati Nasri. Mawaddah sudah tidak mau lagi hidup bersama Nasri karena dia merasa sudah cukup lama menderita dan dia tidak yakin Nasri bisa berubah. Mawaddah menggugat Nasri ke pengadilan agama berdasarkan hukum talak, termasuk dalam kategori yang manakah talak tersebut, apakah talak wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram, apakah mereka harus bercerai atau tidak, berikan alasannya. Kasus ketiga, Rina sangat senang ketika suaminya mulai belajar agama. Suaminya sudah mengerjakan sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Suaminya pun mulai berdakwah, mengajak orang sekitar untuk hijrah. Dulu suaminya kalau berdakwah hanya 1 atau 2 hari saja dan masih bekerja. Sekarang suaminya sudah sering berdakwah dan suaminya sering tidak lagi bekerja, sehingga nafkah Rina dan anak-anaknya tidak lagi cukup. Mereka harus mencari pinjaman pada keluarga, kebutuhan hidup yang makin banyak, dan suaminya sudah fokus berdakwah. Rina terpaksa harus bekerja mengambil upah cucian dari para tetangga. Rina mencoba ikhlas menjalaninya. Suatu hari Rina mendengar bahwa suaminya menikah lagi. Rina shock dan sedih. Ternyata cinta dan pengorbanannya dikhianati dan tidak dihargai. Rina berkata kepada suaminya, "Ceraikan aku." Suaminya menjawab, "Ingat, istri yang minta cerai tidak bisa mencium bau surga." Rina dalam dilema berdasarkan hukum hulu. Apakah Rina harus tetap mempertahankan pernikahannya dengan suaminya atau tidak? Berikan alasannya. Kasus keempat, Airil adalah seorang laki-laki beristri. Diam-diam Airil menikah dengan Tuti secara siri. Menikah tidak tercatat di kantor gua. Selama ini pernikahan mereka tidak diketahui istri Airil. Setelah sekian lama Tuti meminta agar Airil menceraikan istri pertamanya. Airil tidak berani secara langsung menceraikan istri pertamanya karena Airil khawatir keluarga istrinya akan marah. Akhirnya Airil menghubungi kawan akrab istri pertamanya dan menceritakan semuanya. Airil meminta kepada kawan istrinya tersebut agar menyampaikan kepada istrinya bahwa Airil sudah menceraikannya berdasarkan macam-macam talak, termasuk kategori manakah talak yang dijatuhkan Airil. Apakah talak melalui tulisan, isyarat, atau putusan? Bagaimana kalau istri pertamanya tidak mempersoalkan Airil yang menikah lagi, tapi Airil tetap mau menceraikan istri pertamanya? Apakah jatuh talak atau tidak? Berikan alasannya. Kasus berikutnya, Darwis menceraikan istrinya talak 1. Darwis menceraikan istrinya saat istrinya suci atau tidak haid. Menurut perhitungan Darwis, masa iddah istrinya berakhir 30 April 2021 dan pada tanggal 30 April 2021 Darwis mendatangi istrinya dan mengatakan, "Saya merujukimu, sekarang kita kembali menjadi suami istri." Istrinya berkata, "Sudah terlambat, masa iddah saya habis tanggal 29 April 2021.
Darwis berkata, engkau berbohong. Masa idahmu sampai 30 April 2021. Termasuk dalam kategori manakah talak yang dilakukan Darwis? Apakah talak raj'i atau talak bain? Dalam masalah ini apakah yang dibenarkan Darwis atau istrinya? Apakah mereka boleh rujuk lagi ataukah harus nikah baru lagi? Bagaimana kalau istri Darwis tidak mau menikah lagi dengan Darwis? Apakah Darwis bisa memaksa istrinya harus menerimanya karena menurut Darwis istrinya belum habis masa iddahnya? Berikan alasannya. Silakan dianalisis, kemudian upload jawabannya di e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.